Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, para sahabat sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bersua kembali dalam momen ibadah doa pagi hari ini. Bagaimana perjalanan hidup sahabat sejauh ini? Dalam kondisi dan situasi apapun juga yang kita alami, marilah kita tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tetap berharap dan beriman di dalam Dia. Ingatlah, Dia berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita siapkan hati kita dan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami beserta keluarga dan sahabat kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami haturkan syukur dan sukacita manakala kami dapat bersekutu bersama, berjumpa di Kau di pagi hari ini. Sebentar kami akan mempergumulkan dan merenungkan bersama akan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami agar kuasa Roh Kudus menerangi kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupi seluruh uraian firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah bersama kita naikkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela olehnya ku sembuh. Ketika insya ku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Rekan-rekan para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini
saya beri tema, jangan pernah sia-siakan karya penebusan Kristus. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 yang mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara kehidupanmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Ada sepasang suami istri Kristen yang mempunyai seorang anak tunggal, seorang laki-laki remaja berusia 16 tahun. Anak tersebut tergolong istimewa karena kenakalannya yang luar biasa. Orang tuanya kewalahan menghadapi tabiat anak semata wayangnya itu. Ia sulit diatur, tidak bisa dikendalikan, tidak mau mendengar nasihat orang tua, hidup semaunya sendiri. Orang tuanya telah mencoba untuk mengarahkan anak itu untuk mengenal Tuhan, tetapi ia menolak percaya. Pada usia 9 tahun, ia sudah berani merokok dan mencuri uang kepunyaan orang tuanya. Pada suatu hari, ia melihat motor tetangganya yang tidak terkunci. Dengan cepat, ia memakai motor itu dan mengendarainya dengan kecepatan yang luar biasa, yang akhirnya berakibat fatal pada dirinya. Motornya menabrak pohon besar, ia jatuh terpelanting sehingga mengalami gegar otak ringan, dan kaki kanannya mengalami patah tulang. Berbulan-bulan lamanya dia harus terkapar berbaring di atas tempat pembaringan, yang mana ia harus menjalani perawatan dan kini dia harus duduk di atas kursi roda. Lewat peristiwa ini, ia merasa telah ditegur oleh Tuhan, yang akhirnya membuat dirinya menyesal. Ia sadar dan bertobat, percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Ia pun berjanji pada orang tuanya untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya di masa lalu yang menyebabkan ia jatuh ke dalam dosa. Anugerah pengampunan telah terjadi pada diri anak itu. Kuasa Tuhan telah membarui dan merubah jalan hidupnya. Sahabat, awal pertobatan adalah ketika kita menyadari dosa-dosa kita, lalu mengakuinya di hadapan Tuhan. Tanpa kesadaran, tidak akan ada pengakuan. Tanpa pengakuan dosa, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus tidak terjadi. Ingatlah bahwa pengakuan dosa Sahabat, awal pertobatan adalah ketika kita menyadari dosa-dosa kita, lalu mengakuinya di hadapan Tuhan. Tanpa kesadaran, tidak akan ada pengakuan. Tanpa pengakuan dosa, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus tidak terjadi. Ingatlah bahwa pengakuan dosa mengarahkan kita pada pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup diisi dengan tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, di kemudian hari janganlah kita jatuh lagi ke dalam dosa, khususnya dosa yang sama. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, seluruh kemanusiaan kita telah jatuh dalam kuasa dosa dan maut. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun syukur dan sukacita kita kepada Tuhan, bahwa kasih Allah melampaui kemurkaannya. Oleh dan di dalam Yesus Kristus, Allah berkenan
menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada manusia berdosa berupa pengampunan. Oleh sebab itu, bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya sudah diampuni. Terhadap orang yang mengaku percaya, Rasul Paulus mengatakan agar jangan lagi hidup menurut hawa nafsu kemanusiaan kita, melainkan hiduplah sebagai anak-anak terang yang taat kepadanya. Hidup orang percaya telah ditebus oleh Kristus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Jadi janganlah mencemarkan kembali hidup yang telah ditebus olehnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Dengan kata lain, janganlah menyia-nyiakan penebusan Kristus yang telah bersedia menderita dan mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang berdosa. Dengan demikian, bila perbuatan-perbuatan dosa dalam kehidupan orang percaya belum sungguh-sungguh ditinggalkan dan ditanggalkan, berarti kita telah mengingkari pengorbanan Kristus yang telah dilakukannya dengan cuma-cuma sebagai perwujudan kasih-Nya. Sahabat, nilai yang paling luhur dan paling agung dari kasih adalah pengorbanan. Dalam pengorbanan termuat ketulusan, kesetiaan, pengampunan dosa, dan pemberian diri. Karya keselamatan oleh Yesus Kristus menggambarkan pemulihan relasi antara Allah dan manusia ciptaannya. Itulah kasih sejati. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, marilah kita memaknai pengorbanan Kristus bahwa kita dapat menikmati kehidupan yang memberi jaminan keselamatan dan hidup kekal ini hanya karena kasih-Nya. Ia mau berkorban bagi kita. Sahabat Kristus yang setia, marilah bersama-sama kita naikkan doa-doa syafaat. Kembali kami datang menghampiri takhta-Mu ya Tuhan, kami hendak menyampaikan berbagai kerinduan kami dan juga pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Dikau berkenan mendengar dan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu terkait dengan permohonan-permohonan kami lewat doa syafaat ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kesehatan kami semua, untuk usaha pekerjaan kami, untuk keluarga kami, bahkan juga kehidupan iman kami, agar terus bertumbuh di dalam Dikau. Doronglah kami agar kami senantiasa rindu untuk mencari Dikau lewat segala momen kehidupan kami, untuk mengikuti persekutuan-persekutuan yang dilaksanakan, acara-acara pembinaan iman yang diadakan, dan berbagai kegiatan gerejawi yang boleh membentuk dan mendewasakan diri kami. Tolonglah Tuhan, supaya dalam hal ini kami selalu ditempa dalam pemahaman, penghayatan, serta pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Kami juga teringat akan kondisi dunia saat ini, perang yang berkecamuk di mana-mana, bencana alam dan musibah yang terjadi di berbagai tempat. Tolonglah Tuhan, supaya semua fenomena ini dapat kami hadapi dengan kekuatan Tuhan. Tolonglah juga para korban yang terdampak, agar semua masalah yang harus diselesaikan dapat diatasi dengan cepat dan segera. Akhirnya kami mau serahkan perjalanan hidup kami ke depan hanya ke dalam pimpinan tuntunan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.